Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai kawan-kawan semua, adik-adik semua. Apa kabar? Kita kembali di channel Keadilan Belajar Studio. Topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah grafik bilangan kompleks. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Secara garis besarnya, grafik bilangan kompleks dapat kita susun dalam bentuk garis bilangan kartesian yang mendatar. Ini kita namakan dengan garis bilangan untuk real, dan untuk yang tegak ini adalah garis bilangan untuk imajiner. Nah, sisi sebelah kanan ini bernilai positif dan sisi sebelah atas tegak atau bilangan imajinernya bernilai positif, dan sisi sebelah kiri real itu bernilai negatif, dan sisi bawah dari itu bernilai negatif. Nah, inilah bentuk dari grafik kartesian dari bilangan kompleks. Nah, kalau seandainya ada sebuah model awalnya bahwa persamaan awal bilangan kompleks itu adalah A ditambah JB, maka kita dapat menggunakan persamaan ini. Bila A itu nilai A-nya itu adalah di wilayah real, maka kita tulis A, dan J ini adalah B. Nah, kalau titik temu antara keduanya, kemudian inilah yang kita sebut dengan R atau resultan. Nah, sudut yang membentuk antara resultan dengan garis real itu disebut dengan theta. Jadi kalau bisa kita katakan nilai R itu adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Ini sudut tetanya, ini adalah nilai R, dan ini adalah nilai A, ini titik 0. Nah, kalau kita nyatakan nilai R itu terhadap nilai B, jadi A, B, dan nilai R, maka R itu dapat kita simpulkan rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini rumus apa? Masih ingatkah? Disebut dengan Pythagoras. Ya, Pythagoras. Nah, ini nilai dari R yang kita ambil. Sedangkan sudutnya, sudut theta dapat kita definisikan sebagai arcus tan B per A, atau boleh juga dalam beberapa simbol tan min 1 pangkat min 1 BA. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan sebagai dasar bagi kita dalam membuat grafik. Nah, kalau seandainya sebuah nilai bilangan kompleks, contoh sebuah bilangan kompleks Z sama dengan 4 ditambah J6 misalnya, maka nilai A itu sebagai bilangan realnya adalah 4, dan B sebagai
bilangan imajinernya bernilai 6. Nah, maka kita dapatkan nilai R itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ini sama dengan akar 16 ditambah 36. Maka totalnya adalah akar 52. Sedangkan sudutnya itu sama dengan tan min 1 itu 6/4. Kita kurung, atau boleh juga kita sederhanakan tan min 1 3/2. Nah, untuk menyelesaikan berapa nilai dari akar 62 dan berapa sudut yang terbentuk dari 3/2 ini, kita menggunakan kalkulator. Kita lanjutkan bagaimana menggunakan kalkulator. Nah, saya saat ini menggunakan aplikasi kalkulator yang bernama PowerCall. Adik-adik bisa lihat PowerCall ini dengan simbol yang tampak pada layar. Sekarang kita mencoba menggunakannya. Oke. Pada layar sekarang sudah tampak bentuk dari kalkulator. Nah, untuk menggunakan kalkulator ini, kita akar dari 52, kita tulis akar 52 untuk kurung sama dengan, maka kita peroleh hasilnya sebesar 7,21. Kita ambil 2 di belakang koma saja. Ya, 7,21. Ini adalah nilai dari R-nya. Lalu untuk mendapatkan sudut, kita matikan dulu, off-kan. Ya, kemudian kita ambil shift, ya, kita tekan shift. Setelah itu kita tekan tan yang menunjukkan tan min 1. Kemudian kita tutup buka kurung, dan tadi kita dapatkan nilainya 6/4 atau 3/2. Jadi kita tulis 3 dibagi 2. Kita tutup kurung sehingga hasilnya kita peroleh dengan nilai theta sama dengan 56,31. Ya, 2 di belakang koma kita ambil. Oleh sebab itu, kita sekarang sudah mendapatkan nilai dari bilangan kompleksnya. Kita tutup aplikasi kalkulator kita. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mendapatkan nilai R sebesar 7,21, sedangkan sudutnya kita dapatkan tadi sebesar 56,31. Nah, maka kita dapatkan gambar grafiknya, ya. Kalau kita katakan tadi nilainya tadi adalah A-nya bernilai 4 dan B-nya bernilai 6, maka titik hubungnya antara kedua angka ini sehingga kita menghasilkan grafik seperti ini. Dan kemudian nilai panjang R itu adalah 7,21, sedangkan sudut tetanya senilai 56,31. Nah, sehingga kita sesuai dengan bentuk-bentuk dari bilangan kompleks tadi, kita beri nilai Z sama dengan 4 ditambah J6, maka saat ini kita sudah bisa menuliskan ini secara bentuk umum, ya, bentuk umum
kalau kita buat bentuk polar, maka kita dapat menyusunnya menjadi Z sama dengan R dengan sudut theta. Ini kita beri nilai, jadi 7,21 dengan sudut 56,31. Nah, kalau dia berbentuk rektangular, maka kita bisa tuliskan nilainya adalah 7,21 cos dengan sudut 56,31 ditambah J sin 56,31. Atau kalau kita bentuk lainnya, yaitu bentuk eksponensial, maka Z sama dengan 7,21 eksponen J 56,31. Nah, ini bentuk-bentuk bilangan kompleks sudah dapat kita tulis, yaitu dengan mendapatkan nilai R dan nilai sudutnya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan sudut antara R positif dengan George positif, itu tentunya sudut maksimum yang bisa dicapai itu adalah 90 derajat. Nah, karena kita dapatkan 56,31, maka sudah jelas bahwa 56,31 itu terletak di rentang 0 dan 90 derajat. Jadi nilai ini dinyatakan benar. Baik, kita lanjutkan. Seandainya Z itu bernilai 2 ditambah dengan kita ulangi, kita bisa hapus ini ya. Kita beri nilai negatif, jadi di sini negatif, jadi 2 dikurang J6. Maka pada grafik dapat kita gambarkan grafik kartasiannya. Ini nilainya adalah 2 di sini ya. Kemudian nilai min 6 itu berada di sini, kira-kira aja ya, min 6 berarti real positif dengan George atau imajiner negatif. Nah, dapat kalau kita gambarkan secara grafik ya, dia berbentuk seperti ini. Nah, kalau kita cari angkanya, R sama dengan akar 2 kuadrat ditambah dengan min 6 kuadrat. Maka kita peroleh akar 4 ditambah dengan 36. Maka kita dapatkan akar 40. Akar 40 itu senilai, jadi kita sama-sama gunakan kalkulator. Ya, tadi kita sudah praktekkan, berarti akar kurung 40, maka kita peroleh nilainya adalah 6,32. Kita ambil 2 belakang koma aja. Sementara sudutnya kalau kita peroleh nilainya adalah tan min 1 min 6/2, atau boleh juga kita buat tan min 1 min 3. Nah, kita coba gunakan kalkulator. Berapa dapatnya? Jadi shift tan buka kurung min 3 negatif 3 maksudnya, negatif 3, kemudian kita tutup kurung sama dengan, maka kita dapatkan hasilnya adalah min 71,8
Nah, sudutnya bernilai negatif, berarti tetanya mengarah ke sini, berarti inilah sudut tetanya. Kalau kita lihat nilai teta seperti itu, maka jelas nilai bilangan ini kalau kita susun ke dalam bentuk umum, Z sama dengan 2 dikurang J6, kemudian Z dalam bentuk polar itu adalah 6,32 dengan sudut minus 71,56, atau dapat juga ditulis 6,32 sudutnya dibalik ini, artinya minus ya, min 71,56, boleh ditulis seperti itu. Tapi umumnya kalau kita ragu, ini nggak ada minusnya, sorry, kita hapus dulu biar nanti tidak salah, minusnya tidak ada lagi. Jadi tanda seperti yang kita susun ini, seperti ini menandakan dia negatif. Jadi daerah ini itu negatif. Atau coba kita beri penunjuk ya, ini daerah negatif. Nah, ini menunjukkan sama daerah negatif. Nah, ini daerah positif atau ini juga daerah positif. Jadi tanda ini boleh kita menggunakan tanda tadi, atau kita menggunakan minus atau tidak gitu. Jadi kayak seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan tulis dalam bentuk rektangular 6,32 dengan sudut cos dengan sudut min 71,56 dikurang ya, sorry, kita kurang ya, kita kurang, ini nilainya kurang J sin 71 min 71,56. Ya boleh, maaf ini betul tambah. Nah, kalau enggak kita boleh menggunakan Z sama dengan 6,32 cos minus 71,56 dikurang J sin 71,56. Kita boleh nulis kayak gitu. Karena cos ini juga tidak ada tanda negatif, kita juga boleh menghapusnya tanda negatif ini, karena positif dan negatif pada cos itu sama saja nilainya. Karena grafik cos itu kan bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Jadi nilai positif di antara sudut 0 sampai 90 derajat itu nilainya sama saja, jadi positif dan negatif. Jadi ini min 90. Jadi kalau kita buat misalnya 30, itu nilai cosnya, cos 30 dapatnya adalah setengah akar 3 ya. Nah, kalau kita gunakan min 30, jadi cos min 30 itu sama dengan setengah akar 3 juga. Jadi dapat dipastikan bahwa cos itu dapat positif dan boleh juga negatif pada antara sudut 0 sampai 90 derajat. Atau kita dapat tulis ini, sehingga kita dapat tulis ini 32 cos 71,56 dikurang J sin 71,56. Nah, boleh kita tulis seperti itu. Nah, boleh juga untuk bilangan selanjutnya Z dalam bentuk eksponensial, berarti 6,32 eksponen J min J 71,56. Nah, kita bisa menuliskan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kalau seandainya bilangan realnya yang negatif, gimana? Contoh, misalnya Z sama dengan min 2
plus J6 misalnya. Tadi kita agar kita menggampangkan tulisan kita, tadi ini kita catat sudut akar dari 40 itu 6,32. Jadi R-nya sama dengan akar 2 kuadrat minus ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 36 sama dengan akar 40, sama aja ya. Dan kemudian nilainya tadi nilainya adalah 6,32 dan sudutnya tentu berbeda ya. Nah, sudut ini bisa kita cari, sudut sama dengan tan min 1 6 per min 2 atau sama dengan tan min 1 sudutnya min 3. Jadi nilainya sama juga min 71,56 ya. Nah, nilainya R-nya sama, tapi bagaimana menuliskannya? Apakah benar ini nilainya min 71,56? Karena jelas saja posisi gambarnya sekarang adalah min 2 letaknya di sini, min 2, 6-nya letaknya di sini. Jadi kalau kita coba satukan ya, kita buat garis, ini adalah nilai R-nya dan ini adalah sudutnya. Nah, sudut yang dihitung itu adalah sudut antara real negatif dengan judge positif. Nah, itu letak gambarnya. Jadi min 71,56. Jadi angkanya ini wilayah positif. Jadi ini wilayah positif, maka kita tidak bisa menuliskan sudut min 71,56 karena kalau kita gunakan min 7156 itu sama saja tadi dengan gambar dengan perbandingan sudut pada gambar yang sebelumnya, dia akan sama dengan ini jadinya. Nah, sama dengan itu gambarnya. Nah, kalau kita gunakan bukan min 71 berarti kita kurangkan, berarti nilainya adalah 180 derajat dikurang 71,56. Jadi berapa dapatnya itu? 180 dikurang 71,56, hasilnya adalah 108,44. Nah, ini sudut yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menuliskan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk polar, maka nilainya adalah 6,32 sudut 108,44. Jadi nilainya berbeda tentunya ketika kita memberikan angka yang lain. Nah, kalau seandainya Z sama dengan min 2 dikurang J6, itu kira-kira gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Berarti dia berada di kuadran ketiga. Di min 2, ini R negatif dengan dodge negatif. Ini di min 6. Jadi kalau kita temukan gambarnya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini nilai R-nya. Nah, tentunya nilai R-nya sama saja, 6,32, dan kalau kita tetanya, sudut tetanya kita dapatkan berarti tan min itu bernilai min 6 per min 2. Nah, hasilnya tentu tan min 1 sudutnya adalah 3.
Nah, kalau begitu nilai sudutnya berapa? 71,56. Apakah betul dia 71,56? Tidak. Kenapa? Karena dia berada di kuadran ke-3. Maka kita nilainya adalah 180 dikurang 71,56, nilainya sama ya, 108,44, tetapi dengan sudut negatif karena ini adalah sudut negatif. Jadi kita dapatkan tetanya sama dengan min 108,44. Nah, itu dia. Sehingga kalau kita rubah dia ke dalam bentuk polar, Z sama dengan 6,32 dengan sudut min 108,44, atau dapat juga kita tulis Z sama dengan 6,32 dengan sudut dibalik ya, sudutnya atau sisi negatif itu adalah 108,44. Demikian dari saya, dari adik-adik semua. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan kita ketemu lagi di Keadilan Belajar Studio berikutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.